السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para ajengan yang saya muliakan, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah, taufik kepada kita semua. Allah masih berkenan mempertemukan kita bersama-sama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau al-muhajirin wal ansar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga tetap dalam lindungan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita perlukan, ya. Jadi kalau kita sehat, badan kita, hati kita juga bersih, maka untuk melaksanakan ibadah itu enteng, ringan, juga tenang. Ya. Jadi maka itu adalah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Shihah wal afiyah adalah merupakan rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Namun kadang-kadang kita kurang begitu memanfaatkan, ya. Jadi seharusnya kesehatan yang diamanatkan diberikan kepada kita menjadi wasilah kita lebih sehat hati kita, lebih dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat zahirnya dan kita tafakkur batinnya. Ibarat kata, lihat yang zahir, ambil hikmahnya, ya. Karena hikmah adalah ilmu yang sempurna, ilmu yang sangat bermanfaat. Hikmah adalah ilmu yang kuat sekali, yang menancap di hati kita. Sehingga seandainya seseorang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang tersebut diberi kebaikan yang sangat banyak, ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hikmah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca shalawat terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة
يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي احفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ya, ini bapak-bapak masih hafal artinya nggak Pak? Hafal artinya nggak Pak? Padahal kalau bapak pulang kampung, umpama ke Jogja, ya, atau ke Kebumen, begitu buka mata, oh baru Cirebon nih, naik bisnya, oh Pejagan nih, ya, hafal ya? Kenapa? Karena sering. Nah, kita diajarkan sholawat, ya, dan doa oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Nah, maka semestinya itu juga merupakan bagian perjalanan rohani kita. Kita bahagia bisa memahami artinya. Karena dengan kita memahami artinya, maka doa kita insya Allah hudurul qalbi, ya, hati kita akan hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang ketika berdoa hadir kepada Allah adalah doa yang diqabul oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pengen nggak Pak? Contoh. Di sini ada doa yang ini. Ya Rabbi balighna nazuruk. Ayo, ada yang artinya nggak kira-kira nih? Pokoknya amin aja. Amin. Ya amin boleh, bagus. Tapi kalau baca sendiri artinya apa? Kira-kira artinya apa Pak? Ya Rabbi balligh ya sami'u du'ana ya Rabbi ballighna nazuruk. Ayo. Kira-kira aja nih apa artinya? Yuk. Bagaimana? Pas? Masya Allah. Pas semua nih, nggak ada yang longgar. Begini Pak. Kita berdoa Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, wahai penciptaku. Ya Sami' du'ana. Aslinya ya Sami' du'ana. Wahai Allah yang mendengar doa kami, ya. Wahai Tuhanku, wahai yang mendengar permohonan kami semua. Ya Rabbi wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, wahai Zat yang menciptakan aku, dan seterusnya. Balighna dari kata balagho, ya belughu, sampai, ya. Muballigh orang yang menyampaikan materi, ya, agama, ya, ceramah, muballigh, paham? Gitu. Balagha yuballighu tabligh, fahuwa muballigh. Balligh la tuballigh. Balligh maknanya sampaikanlah kami, balighna, sampaikanlah kami, nazuruh, ya, sehingga kami bisa berziarah kepadukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak apa artinya Pak? Geter nggak Pak kita doa itu? Ya Allah kita mohon kepadamu, ya Allah kami mudah-mudahan Kau sampaikan kami berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, sembari haji sekalian maksudnya. Allahumma amin. Asik ya. Allah tahu ini Mas ini baca doanya, tahu artinya, hadir artinya, ya, akan terbang dengan sayap roja ke hadratillah, diterima doanya oleh Allah. Allahumma amin. Itu dia. Kita ngaji ilmunya mungkin nggak begitu banyak, tapi kalau kita manfaatkan, kita amalkan, insya Allah itu jadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu kalau kita tekuni, kita syukuri, kita sampaikan kepada yang lain, bisa mengundang hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jelaskan sedikit Pak ya sebelum Durrul Bahiyah. Ya Rabbi ballighul wasilah. Kalau ya Rabbi sholli ala Muhammad artinya udah tahu semua. Insyaallah, ya Tuhanku berilah sholawat atas Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi wa Tuhanku sholli, semoga Engkau memberikan sholawat alaihi kepada baginda Nabi Muhammad wasallim, dan semoga Engkau memberikan salam. Apa artinya salam? Apa artinya salam di sini? Semoga Allah memberikan selamat, memberikan tahiyyah, penghormatan kepada Nabi. Artinya semoga Allah memberikan, menganugerahkan kepada Nabi tahiyyatul uzma, penghormatan yang agung. Karena apa? Karena Nabi adalah makhluk Allah yang paling agung. Agung zatnya, agung akhlaknya, ya, Masya Allah, bagi Nabi. Maka pantas kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan tahiyyatul uzma, penghormatan yang agung dunia dan akhirat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ballighul wasilah, ballighu, semoga Engkau menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad al-wasilah, sampai kepada maqamul wasilah. Maqamul wasilah adalah pangkat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diajarkan doanya ya Pak ya. Dalam doa azan ada yang masih hafal. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
as-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Stop. Wasilah ya. Kita pertama mohon kepada Allah agar Allah memberikan ya Allah Muhammadan sayyidana Muhammadan baginda kami Nabi Muhammad al-wasilah, memberikan maqam wasilah. Wasilah itu perantara yang agung, makanya sangat tinggi di sisi Allah. Bagaimana enggak? Kalau tidak ada nabi, kalau tidak ada maqam wasilah kepada nabi, maka ketika manusia di alam kubur dibangkitkan, dicuekin semua. Ya, yang iman, yang kufur kepada Allah, tidak ada keputusan, belum. Kenapa? Belum ditampakkan maqam wasilah. Dengan adanya maqam wasilah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma. Ini salah satunya wasilah. Ya, di surga nanti pun sama. Dengan al-wasilah baginda Nabi memberikan syafaat, tambahan derajat untuk umatnya, ya, yang tertentu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang telah mendapatkan syafaat khusus di surga. Allahumma amin. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Allah, berilah beliau keistimewaan dan karunia dan kelebihan, keutamaan. Ya Rabbi warada 'an sahabah. Apa artinya Pak kira-kira Pak? Sahabat ya, sahabat. Nggak apa-apa, udah bagus itu. Ya Allah, berilah keridhaan kepada para sahabat. Bagaimana enggak radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan diridhoi, dicintai oleh Allah. Maka kita doanya warḍa'anis sahabah. Maka ketika kita mengucapkan nama salah satu atau beberapa nama sahabat, kita doakan sebagaimana cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Setelah kita mendengar atau menyebut nama beliau, kita bacakan sholawat. Maka untuk keluarga Nabi, para sahabat Nabi, kita doakan juga minimal kalau untuk satu orang laki-laki radhiyallahu an atau radhiyallahu anhu. Ya, kalau yang perempuan qalat Aisyatu radhiyallahu anha, gitu ya. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Amirul Mukminin Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Jawabannya Pak, radhiyallahu an. Paham ya? Itu dia ajari kita. Oke. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Jadi bapak-bapak walaupun nggak tahu arti banget ya, tapi berusahalah untuk menghafalkan minimal intinya gitu-gitu ya. Sahabat berarti sahabat Nabi. Itu gampang ya Pak ya? Nah, ya Rabbi warda 'anis sulalah, apa kira-kira artinya Pak? Apa artinya? Ya Allah, berilah keridhaan kepada keturunan Nabi, ya. Sulalah keturunan Nabi. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Nah, ya Allah, berikan keridhaan kepada para masyayikh, guru-guru kita. Imam Syafi'i, Muhambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum. Ya. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, berilah rahmah kepada walidina, semua orang tua kita. Kita doakan ya. Walid artinya orang tua, walidayya artinya dua orang tua saya, walidaina kedua orang tua kami, walidina orang tua kami semua. Orang apa orang popo, intinya orang tua gitu ya. Jadi ketika doa ada intinya gitu, ya Allah, nggak hafal ini untuk satu apa dua orang ya, intinya orang tua. Kita doakan ya Rabbi warhamna jami'a. Apa ya artinya Pak? Ini kayak tes ya, tes untuk maulid berikutnya ya. Coba nanti nggak dinaikin loh. Apa artinya? Iya, semua kita pengen dapat rahmat ya Allah ya.
Kemudian apa? Ya Rabbi warham kulla muslim. Kira-kira artinya apa, Pak? Muslim. Nah, muslim. Gampang Pak ya? Itu kita ngaji memang begitu caranya. Enggak apa ya, intinya begini dah gitu dulu ya. Baik. Jadi jangan jemu untuk belajar. Jangan jenuh untuk selalu dapat ilmu lagi. Terus berjuang Pak ya. Dulu ada di antara kisah yang disampaikan oleh guru saya itu ada orang yang dia tadinya ngaji kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dia baca sampai 5 kali itu diulang sama gurunya. Enggak tahu kenapa. Ngaji yang biasa Safinah 1 kali, Takrib 1 kali. Ditanya, "Kamu mau ngaji kitab Bidayatul Hidayah?" "Mau ya guru, ya Syekh." Ngaji 5 kali. 5 kali, begitu udah ngaji 5 kali, disuruh bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya guru menyampaikan kamu berpuasa, ya, kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala udah ngaji kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Setelah itu gurunya menyampaikan, kamu baca tengah syarahnya. Nah, santri tadi, wahai guru, saya tidak begitu pintar nahwu soroh, enggak begitu. Udah kamu baca aja, yang penting baca. Insya Allah ada barokahnya. Itu berkat doa dari guru. Baca sama dia. Maka kata orang tadi, ya, kata dia mengatakan, rasanya kayak saya kehadiran atau merasa faham. Ini artinya ini loh, kayak ada ilham di hati memahami artinya. Memang belum sempurna, tapi intinya ini gitu. Paham nggak? Secara mujmal, secara masih global, belum terperinci. Baru setelah itu beliau santri ini ngaji sama gurunya. Kita ngaji syarahnya, syarah Bidayatul Hidayah. Itu ada kisahnya, Pak. Jadi Bapak tahu kulla muslim, setiap muslim, ya. Jadi hati kita ada tarik. Jangan pas doa pikiran kita kemana, bukan. Tapi pikiran kita fokus dengan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu. Demikian sholawat, apalagi Pak. Kita baca sholawat untuk orang manusia paling agung. Maka ketika baca sholawat, kita hadirkan Nabi di depan kita agar kita fokus doanya. Maka mendoakan sholawat dan salam untuk Nabi butuh adab yang lebih sempurna, dan persolawatan dikiranya maka yang lain-lain. Sayang ya, sayang. Oke. Kemudian terakhir, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Artinya apa kira-kira Pak? Ayo, waghfir, dosa gitu ya. Pinter banget. Waghfir ya Allah ya Rabbi, wahai Tuhanku, waghfir ampunilah li kulli mudhnib, kepada setiap orang yang berdosa. Itu intinya kita mohon ampun. Termasuk diri kita aja. Nah, termasuk diri kita. Ya Rabbi la taqta' rajana. Kan kita punya harapan, punya cita-cita Pak ya. Cita-cita Bapak apa Pak? Cita-cita yang pasti Pak. Yang pede dan sangat bagus. Cita-cita Bapak apa? Hah? Macam-macam ya. Ya, paling utama Pak. Pengen diampuni Allah dulu. Ya. Cita-cita kita pengen diampuni Allah dulu, yang penting diampuni dulu dah. Rabbil firli, kemudian warhamni ya Allah bidang rahmat. Ya, bajburni warfa'ni, itu seterusnya. Kita pengen dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. La taqdha rajana, jangan kau putus harapan kami. Insyaallah kita teruskan sedikit memahami. Saya takut yang disampaikan ini kurang bermanfaat karena kita melalaikan. Maka saya mengingatkan, ayo kita rajin ngaji lagi, ya. Insyaallah untuk ke depan kita perbaiki bacaan Maulid Al-Barzaji kita Pak ya. Insyaallah setelah itu baru Maulid yang selanjutnya. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Ya, baik. Kita ada kitab Durarul Bahiyah, silakan Bapak-bapak dibuka. Karena udah lama nggak kita tengok. Mudah-mudahan Al-Musannif ridho pada kita semua ya. Karena kita mungkin saking cintanya Maulid ya, sampai kita malah jarang buka kitab ini. Ya, sampai mana Bapak-bapak? Mungkin ada yang punya catatan khusus, mungkin Pak Haji ada? Ya, Durarul Bahiyah sampai mana? Pernah dibahas tentang najis
yang dimaafkan sudah disampaikan belum? Hah? Kamu tidak tahu siapa? Apa? Ayolah, itu udah lama banget. Udah lama banget itu. Itu. Baik. Halaman berapa? Berarti beda ya catatannya ya. Kalau yang saya ini halaman 18 ya. Kalau yang sama Ustaz Fahad itu coba tunjuk bukunya yang sama. Ya kalau saya yang ini halaman 18 Pak. Yang warnanya begini ya. Oke. Kalau Ustaz Fahad seperti itu beda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-ma'fuwat berarti bab tentang najis-najis yang dima'fu. Seperti saya pernah menyampaikan ini. Baik. Wa yu'fa, dan dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Maksudnya dihukumi najis tapi dimaafkan. Ya. Artinya kalau ada ini nggak masalah, ya. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Wa yu'fa, dan dimaafkan. Apa yang dimaafkan? An qalili dami ghairihi. Jadi wa yu'fa, dan dimaafkan lan den sepuro apa kang den sepuro an qalili dami ghairihi. Jadi naib fa'il, jadi annya itu ziyadah, tambahan ya, karena memang begitu model an qalili, maka disebut najis ma'fu atau ufiya anhu. Wa yu'fa, dan dimaafkan an qalili dami ghairihi, sedikit dari darah dari orang lain. Jadi kalau ada najis sedikit ya yang ada pada kita, mungkin dari orang lain, bekas bisul apa-apa, kalau sedikit itu masih diampuni, ya masih diampuni. Ya, tapi kalau ada kesempatan waktu disucikan langsung Pak ya. Nah, ini kan ada hal tertentu, umpamanya nemprok di baju kita. Nah, kalau sedikit nggak masalah, ya. Walau istahala qoyhan, walaupun istahala sudah berubah qoyhan menjadi nanah, karena nanah artinya adalah darah yang sudah rusak, yang sudah berubah. Itu hukum nanah, sama dengan darah, dimaafkan. Termasuk bisul kan ada darah, ada nanahnya. Kalau dari orang lain sedikit aja nggak masalah, kalau sedikit ovia dimaafkan atau yufa, maka apalagi kalau dari diri kita sendiri, ya kalau sedikit nggak apa-apa, ya. Wa yufa an katsiri dami nahwil barakhis, dan dimaafkan pula, ya. Wa yufalan, dan sepuro opo an katsiri dami nahwil barakhisi, dari banyaknya darah seumpama barakhis, yaitu seperti apa ya, kutu ya, kutu ya. Barakhis atau serangga-serangga ya. Jadi kalau banyak angkasiri nahwil barakhisi, ini masih diampuni. Nanti ada syaratnya kenapa dimaafkan, masih najis tapi dimaafkan. Artinya kita tidak dianggap lagi ada najisnya, tapi najis dimaafkan. Wal qamli boleh, artinya apa gini, kepala, kutu yang di kepala ya. Ada di kampung di sini nggak tahu. Itu kutunya sampai bergerak ya, pakai sisir. Ada ya, jempol. Itu ada yang itu najis Pak. Najis. Paham? Nah, ini karena apa? Disengaja dibunuh. Beda kalau mati sendiri, jatuh dari ketinggian, tak mati, itu beda darahnya. Darahnya loh ya. Darahnya yang dimaafkan. Kulitnya enggak. Ada semut. Darah semut masih dimaafin. Tapi semut kan punya bokong, punya kulit. Kulit semut najis. Kalau ada permen, anaknya bapak naruh permen di saku bapak, jadi bersemut ya, ada mati, sholat bawa semut yang mati tidak
Sah. Paham, Pak? Iya. Ya intinya hati-hati gitu ya. Jadi ini hukumnya adalah dam, darah, bukan kulit, bukan rambut. Nah. Wal ba'udi, dan nyamuk. Tuh. Udah pakai elektrik, nyamuk, pakai pingkong, pada jatuh, masih ugat, masih hidup, pak, ya enggak? Najis semua, Pak, tidak dimaafkan. Limada? Karena sengaja, nggak mati, benar-benar mati, beda, ya. Apa? Malam yakun bifi'lihi, malam yakun selama tiada, malam, manya masdariyah dzarfiyah, malam yakun selagine ora ono opo dam nahwil barakhiz wal qamli wal ba'udi, ora niku bifi'lihi kelawan penggawane wong. Maksudnya kalau sengaja dibunuh, ya, maka yang di sini nih najis. Paham? Ya. Nanti teruskan dulu, masih belum selesai, sedikit atau banyak. Fa in kana bi fi'lihi, kalau sengaja matinya kutu atau serangga atau nyamuk, ya. Fa in kana mughalamun ono apa dam, aniku bi fi'lihi kelawan penggane wong, jika darah itu terjadi sebab orang tersebut, ufiya an qalilihi, maka yang dimaafkan hanya sedikit. Artinya kalau cuman sekali plok masih dimaafkan, kan dikit darahnya. Tapi kalau walaupun sedikit, tapi nyamuknya sejengkol, pak, banyak gak darahnya? Banyak. Nggak dimaafkan karena banyak, ya, paham? Berapa kali Bapak tepak-tepok di kaki, tangan, kalau lagi di pengajian di pasos, jadi tepok habis tuh, ya, banyak. Najis nggak? Najis, karena banyak. Oke, Ofia maka dimaafkan apa angkolilihi, dari sedikitnya darah tersebut, fakat, itu saja, yang sedikit saja, yang banyak tidak dimaafkan, najis. Wal marji'u, tempat kembalinya, maksudnya rujukan tentang banyak sedikitnya, fil qillati, di dalam sedikitnya darah tersebut, wal kasrati, dan banyaknya darah tersebut, al urfu, adalah uruf. Uruf itu pendapat umum, ya, pendapat umum. Paham? Pendapat umum maksudnya kalau umum bilang, nanti kan ada fama addahul urfu qalilan fahuwa qalil, fama, maka apapun jumlah darah, addahul urfu, yang dianggap oleh uruf, adat kebiasaan manusia normal, qalilan, dianggap sebagai darah sedikit, fahuwa, maka darah tersebut qalilun, adalah darah sedikit diampuni. Wa ma atahul urfu katsiran fahuwa katsir. Wa ma, dan apa-apa, maksudnya jumlah darah, atahul urfu, yang dianggap, yang dibilang oleh adat secara umum itu katsiran, banyak, fahuwa katsir, berarti banyak. Beda-beda nggak berarti? Beda-beda. Maka ulama ada menyampaikan banyaknya kalau sampai memenuhi kuku, umpamanya nih, ini darah segini sampai nih, ini banyak. Kalau cuma atu dikit nggak apa-apa, aja dimaafkan, ya. Ada yang bilang 1 dirham atau 1 keping uang, ya, 1 keping uang segitu, itu banyak. Bahwa itu adalah sedikit. Ini macam-macam pendapat. Nah, karena itu lebih baik kita hati-hati. Mau banyak, mau sedikit, yuk kita sucikan saja, ya. Agar apa? Lebih tenang hati kita, Pak, ya. Baik, maka insya Allah kita akan lanjutkan wala yadkhulu syai'un min najasil ain, insya Allah. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat, memberikan kita taufik menjalankan ilmu yang kita pelajari, dan mengistiqomahkan kita dalam cinta kepada ilmu. Mudah-mudahan baginda Nabi SAW selalu mendapatkan limpahan rahmah, limpahan salawat, salam, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan
cipratan, mendapatkan keberkahan asar dari salat Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.